Tim SUS pendaki Lingkar Sosial Indonesia atau Linsos berjumlah 16 orang melakukan pendakian puncak Batu Tulis Gunung Kawi, Kabupaten Malang 5 hingga 6 Desember 2020. Tim meliputi beberapa orang dari berbagai ragam disabilitas, meliputi disabilitas netra, tuli, disabilitas fisik, dan orang yang pernah mengalami kusta atau OYPMK. Tim juga dilengkapi 1 orang medis dari Puskesmas Nguling Pasuruan, 3 orang kader posyandu disabilitas, selebihnya para pendamping. Tujuan dari pendakian dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional atau HDI 2020 serta merupakan rangkaian kampanye hapus stigma melalui olahraga pendakian sejak Juli lalu. Khususnya, dalam pendakian ini, tim SUS juga mengusung kampanye hapus stigma kusta. Sebagai informasi, pemberdayaan OYPMK termasuk dalam skema pembangunan inklusif disabilitas kerjasama Linsos dan NLR, organisasi independen nirlaba dengan misi dunia tanpa kusta dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Tinggi puncak Batu Tulis mencapai 2.603 meter di atas permukaan laut, namun jalur pendakian terbilang ekstrim sehingga tidak semua pendaki tanpa pandang bulu mampu mencapai puncak tersebut. Ini tim SUS pendaki Linsos yang terdiri dari 16 anggota yang sudah terpilih dalam proses pendakian menuju puncak Batu Tulis Gunung Kawi ini telah melewati pos 1 di mana saat ini sudah sampai pada hutan-hutan yang bersifat tropis, sedang menuju pos 2 di mana jalan cukup ekstrim, harus melalui bekas saluran air hujan, dan di sini ada 16 peserta anggota tim SUS. Di antaranya yang baru adalah kawan-kawan dari KPD Bungkuramas. Halo, Mas Basori, Mas Dorojat, Pak Toto. Ya, yang belakang adalah tim medis dari Puskes Nguling. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Sehat, selamat, kuat. Khususnya, tim SUS pendaki Linsos dari 16 orang anggotanya, 6 diantaranya sampai di puncak Batu Tulis, yaitu 2 orang disabilitas netra, 1 orang yang pernah mengalami kusta, serta 3 orang pendamping. Sisanya, 10 orang memutuskan hanya sampai sekitar pos 3 atas pertimbangan keselamatan dan keamanan pendakian. Saat ini kami berada di puncak Batu Tulis Gunung Kawi di ketinggian 2.603 meter di atas permukaan laut. Kami tim SUS pendaki Lingkar Sosial Indonesia memperingati Hari Disabilitas Internasional serta kampanye hapus stigma. Kami di sini mewakili 16 anggota tim SUS pendaki yang telah berjuang keras dan telah menyebarkan semangat dan inspirasi bagi difabel lainnya. Dari base camp menuju pos 1, sekira seperempat perjalanan terdapat jalan landai, selebihnya tanjakan sekira 45 derajat dan terus menanjak hingga derajat kemiringan yang terus bertambah hingga pos 2, pos 3, dan puncak. Jalur pendakian banyak memanfaatkan bekas aliran air hujan sehingga menyerupai paritan dan licin. Jika perjalanan dilakukan pada dini hari atau malam hari, memerlukan kewaspadaan lebih pendaki agar tidak terpeleset.
Ini yang sedang dilalui adalah jalan air. Jadi tanah tidak rata. Harap berhati-hati untuk para pemandu supaya menjelaskan dengan teliti situasinya. Sehat, selamat, kuat. Total perjalanan menurut perhitungan waktu biasa mencapai 8 jam hingga mencapai puncak. Namun, dalam praktiknya, beratnya medan pendakian bisa menghabiskan waktu 3 hari dengan 2 kali menginap. Sedangkan tim sus pendaki Lingsos memutuskan hanya menginap semalam saja di pos 2. Loh, ini kopi campur apa ini karepan iki? Gulanya yang di botol itu. Oh, kleru beras, kopi campur beras. Menu baru ini. Mantap, ini menu baru ini Mas Erik ini. Lagi meracik menu Jelas. baru. Gulanya yang ada di botol. Ini kok botol ini. Kopinya dibungkus aja. Ini kader posyandu disabilitas sedang menyiapkan tenda di pos 2 Gunung Kawi, puncak Batu Tulis. Satu hal bahwasanya para kader posyandu disabilitas ini bukan hanya belajar soal kesehatan, tetapi juga mereka harus belajar bagaimana bongkar tenda, bongkar pasang tenda, dan juga bagaimana survival di alam liar. Seperti pada saat ini situasi sedang hujan dan kawan-kawan posyandu disabilitas sedang merakit tenda. Lepas dulu Priyo, tempatmu lepas dulu. Siap, selamat. Tantangan terberat bagi sebagian pendaki adalah jalur pendakian dari pos 3 menuju puncak. Struktur tanah yang berpasir dan berbatu, serta tanjakan dengan derajat kemiringan sekira 85 derajat menyebabkan pendaki rawan terpeleset, sehingga memerlukan alat bantu tongkat dan tali temali. Bahkan, pada titik tertentu pendaki harus merangkak. Tantangan lainnya adalah minimnya sumber air yang hanya ditemukan di pos 1 dan sebelum pos 2, sehingga pendaki kerap kali mengalami krisis stok air sampai di pos 3 dan puncak. Bagi tim sus sendiri, tujuan dari pendakian adalah kesehatan dan keselamatan, serta puncak tujuan yaitu hapus stigma disabilitas. Barakallah. Aku berat mana? Aku mbek tanganmu eleh. Iku awan ya lewat ya. Awan. Angin wis ayo. Angin nih, godhong.